Tuhan kalau berfirman pasti akan terlaksana. Karena itu, kenapa kita bisa percaya? Karena Tuhan itu menggenapi yang difirmankannya bagi hidup saudara dan saya. Sahabat worshipers dimanapun saudara berada, jangan jadi lemah, tetap semangat, tetap kuat. Ya, tetap cari wajah Tuhan dan cari perkenanan Tuhan. Firman Tuhan itu pasti terlaksana bagi setiap hidup kita. Itu yang kita imani melalui ayat firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-55. Kita akan baca Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Yesaya 55 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat 11 saya ulang lagi. Demikianlah firmanku kata Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kalau berfirman pasti akan terlaksana. Yang membuat saudara dan saya hidup di atas rata-rata orang lain. Yang membuat saudara semua hidup di luar ekspektasi. Yang membuat saudara dan saya hidup seperti yang janji Tuhan, excellent. Memancar atau bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Itu Tuhan menjanjikan. Saya berdoa di akhir zaman ini seperti yang dinubuatkan dalam kitab Daniel itu terjadi. Anak-anak Tuhan akan bercahaya seperti terang. Amin. Karena itu, kenapa kita bisa percaya? Karena Tuhan itu menggenapi yang difirmankannya bagi hidup saudara dan saya. Ada firman Allah yang terlaksana dalam hidup kita. Nah saudara, saya waktu merenungkan ini saya percaya ini rahasia kehidupan kekristenan yang luar biasa. Banyak kan orang Kristen kita udah tahu. Tapi saudara kita nggak menghidupi apa yang sebenarnya kita tahu. Tapi kita tidak mendisiplinkan, mengusahakan diri kita untuk mengalami ini. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi berkata gini. Seperti hujan dan salju turun dari langit. Nggak akan kembali lagi ke sana. Tapi dia akan turun untuk mengairi bumi, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku, kata Tuhan. Jadi firman itu yang turun seperti salju, turun seperti hujan. Yang kemudian dia mengairi kehidupan kita. Ketika firman itu datang dan kita menjadi saluran memperkatakan firman itu dalam hidup kita. Benih itu akan tumbuh. Dan kemudian waktu dia mengairi hidup kita, apapun yang kita tabur firman itu. Pekerjaan, pelayanan, keluarga. Waktu firman itu kita taburkan di atas semua satu persatu. Itu akan tumbuh. Benih itu akan tumbuh. Dan berkat Tuhan akan mengalir keluar di dalamnya. Itu yang membuat hidup saudara berbeda. Karena apa? Firman itu terlaksana dalam hidup kita. Dia akan berhasil seperti yang disuruhkan Tuhan. Jadi kuncinya adalah firman Tuhan. Hari-hari ini biar kita suka kepada firman Tuhan. Saya mau bilang ada 4 M saudara mesti ingat-ingat. M yang pertama adalah mencari. Mencari firman Tuhan. Gimana cara mencari firman Tuhan? Baca dong. Baca Alkitab. Ayo kita disiplinkan diri kita baca Alkitab. Supaya itu tindakan bahwa kita mencari. Ya. Dan yang kedua kalau udah mencari, mendengar. Mendengar juga sebuah tindakan untuk kita aktif cari pesan firman Tuhan dari mana? Dari ibadah kayak gini. Melalui YouTube channel, sudah dengar firman. Melalui buku rohani, di mana di situ memberi pengertian lebih lagi. Mendengar juga bicara melalui telinga ya. Jadi saudara mendengar.
Sekarang ada yang namanya Alkitab Suara, bisa saudara download. Jadi ayat Alkitab kalau saudara mungkin gak sempat baca, atau kalau sambil lagi nyetir mobil, naik motor. Aduh gimana ya, saya mau baca kitab Kejadian pasal sekian. Saudara udah ada sekarang. Baca tinggal klik, saudara taruh di kuping sini pakai earphone sebelah aja, tapi saudara ya. Saya selalu menasihatkan gitu, orang kalau lari pagi, orang kalau naik motor pakai sebelah aja supaya sebelahnya masih bisa dengar kalau ada klakson gitu. Jadi saudara tetap dengar firman, di jalan bisa dengar firman. Ayo firman itu kita cari, firman itu kita mau dengar selalu. Dan kemudian firman itu kita pegang. Kalau kita udah dengar firman itu kita pegang. Pegang, cara pegangnya apa? Kalau perlu sudah hafalkan kalau ayat-ayat pendek, ayat-ayat kunci atau ayat-ayat emas. Itu menjadi quotes, menjadi apa ya, menjadi catatan yang indah, kalimat indah buat hidup kita. Saudara itu kita pegang. Memorize, simpan, hafalin. Lalu kemudian kita yang keempat, memperkatakan. Mencari, mendengar, memegang itu dan memperkatakan. Memperkatakan itu seperti menabur firman itu. Memperkatakan itu seperti menabur firman di tanah-tanah kehidupan kita. Keluarga, usaha, anak-anak, sekolah mereka, ya, karyawan, tempat kita bekerja. Apapun kita tabur perkataan firman yang kita dapat. Waktu saudara pagi saat teduh, saudara mungkin dengar firman Tuhan yang berkata sesuatu hal. Berkata Tuhan akan menyelesaikan bagi kami segala perkara. Misalnya waduh saudara hafalin ayat itu. Lalu begitu sudah menghadapi tantangan di kantor, saudara lepaskan firman itu atas pekerjaan usahamu. Lalu perkatakan dalam nama Yesus aku percaya firman ini aku udah pegang, aku dapat. Tuhan menyelesaikannya bagiku. Saudara tinggal lihat mujizat itu akan terjadi sebab firman itu pasti terlaksana dalam hidup kita. Saudara, tapi kuncinya kita mesti dapat firman itu. Supaya dapat firman itu ada usaha untuk cari. Mari sebagai orang Kristen saya berdoa melalui program ini saudara cinta akan firman Tuhan. Saudara makin cinta akan firman Tuhan. Cari, kejar, dengar, pegang. Tapi jangan lupa perkatakan firman. Perkatakan atas hidupmu dan segala hal terkait dalam kehidupan saudara. Berkat firman Tuhan itu saudara cari kapan? Setiap hari. Setiap hari saudara. Kenapa? Itu yang namanya berkat hujan, salju, apalagi embun saudara. Embun itu turunnya setiap pagi. Berkat dari surga disiapkan setiap pagi. Bangsa Israel ketika di padang gurun menerima berkat curahan itu tiap pagi. Ada mana namanya, mana itu seperti embun yang turun tapi begitu menyentuh tanah dia jadi roti. Begitu dikumpulkan jadi roti, dipanggang bisa jadi roti. Tapi Tuhan udah berkata jangan simpan. Apa yang kamu terima hari itu makan buat hari itu. Bangsa Israel yang coba menyimpan, oh lebihan gue simpan. Besok begitu mau dimakan udah busuk. Gak bisa. Itu blessing setiap hari disiapkan Tuhan. Demikian Tuhan mau berkat firman Tuhan itu buat kita setiap hari. Setiap hari renungkan firman, nanti lihat. Firman yang sudah tangkap, sudah pegang, sudah perkatakan. Itu akan terlaksana di dalam hidup kita. Karena itu saya rindu kita sahabat worshipers. Semua bangkit menjadi orang yang cinta akan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Haleluya.